1. Larangan nama satu huruf dan panjang berlebihan menurut Dukcapil. Contoh kasus mengejutkan. 2. Apakah nama anak boleh pakai angka? Simak aturan resmi Indonesia. 3. Bolehkah nama C di KTP diubah? Ini aturan Dukcapil terbaru. 1. Larangan nama satu huruf dan panjang berlebihan menurut Dukcapil. Contoh kasus mengejutkan. Sebagai warga negara, kita semua tahu bahaya nama yang tidak tepat, tetapi apa yang terjadi di Indonesia saat ini benar-benar menggegerkan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri baru saja mengungkap beberapa nama warga yang benar-benar mengesankan. But here's where it gets controversial. Dukcapil mengungkapkan adanya nama seperti Aini Nursiti Diah Ayu Meganingrum Dwi Pangastuti Lestari Endang Pamikasih Sri Kumalasari Dewi Puspita Anggraini yang terdiri dari lebih dari 40 huruf. Padahal, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, nama harus tidak melebihi 60 karakter, termasuk spasi. Namun, apa yang terjadi saat nama hanya terdiri dari satu huruf? Seperti kasus seorang remaja di Kalimantan Tengah yang hanya memiliki nama C. Namun, ini bukan satu kasus, ada 6 orang dengan nama yang sama, dan Dukcapil telah mencatat 5 di antaranya. And this is the part most people miss. Nama-nama lain yang menarik perhatian termasuk Bupati, Presiden, J, I, ESU, OO, I, dan NOI. Namun, kenapa ini menjadi masalah? Nama bukan hanya identitas, tetapi juga doa dan harapan dari orang tua. Teguh Setiabudi, Direktur Jenderal Dukcapil, mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam memberikan nama anak. Nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, dan tidak boleh mengandung angka atau tanda baca. Namun, apakah nama marga atau gelar pendidikan, seperti marga, masih boleh dicantumkan di kartu keluarga dan KTPL? Teguh menjawab ya, asalkan memenuhi ketentuan. Dukcapil berharap masyarakat lebih memperhatikan aturan ini untuk mencegah masalah administratif di masa depan. Apa pendapat Anda tentang ini? Sampaikan komentar Anda di bawah ini dan berikan pendapat Anda tentang hal ini. Kita ingin mendengar dari Anda. 2. Apakah nama anak boleh pakai angka? Simak aturan resmi Indonesia. Apakah Anda tahu? Nama anak tidak boleh mengandung angka. Daftar isi. Ketentuan penamaan yang melarang angka dan tanda baca. Aturan tambahan yang perlu diketahui. Jakarta. Memberikan nama kepada anak adalah hal yang sangat penting dan harus mematuhi berbagai aturan, terutama saat mencatatkan nama tersebut dalam dokumen resmi kependudukan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah diperbolehkan menggunakan angka atau karakter khusus dalam nama anak? Jawabannya adalah, tidak diperbolehkan. Pemerintah telah menetapkan peraturan resmi mengenai penulisan nama dalam dokumen kependudukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Ketentuan penamaan yang melarang angka dan tanda baca. Dalam peraturan tersebut, pencatatan nama harus memperhatikan norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Nama yang dicatat dalam dokumen kependudukan harus ditulis menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, mudah dibaca, tidak memiliki makna negatif, dan tidak dapat ditafsirkan secara ganda. Secara spesifik, peraturan ini menegaskan beberapa hal penting. Nama tidak boleh disingkat, kecuali jika tidak memiliki arti lain. Penggunaan angka dan tanda baca dalam nama dilarang. Gelar pendidikan, adat, dan keagamaan tidak boleh dicantumkan dalam akta pencatatan sipil, seperti akta lahir, tetapi dapat dicantumkan secara terbatas dalam KTP dan kartu keluarga, KK. Dengan demikian, nama yang mengandung angka seperti Andi 123 atau simbol lainnya tidak akan diterima dalam sistem administrasi kependudukan.
Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman data dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pelayanan publik, sistem informasi, dan pencatatan sipil. Aturan tambahan yang perlu diketahui. Selain larangan penggunaan angka, ada beberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi dalam penamaan. Jumlah huruf maksimal adalah 60 karakter, termasuk spasi. Jumlah kata minimal adalah 2 kata. Nama marga atau nama keluarga diperbolehkan untuk dicantumkan. Penambahan gelar dapat dilakukan di KK dan KTP, dan harus ditulis dengan singkatan. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap agar semua penduduk memiliki data kependudukan yang teratur, rapi, dan mudah digunakan dalam sistem layanan publik nasional. Apakah Anda setuju dengan aturan ini? Atau mungkin Anda memiliki pandangan berbeda? Mari diskusikan di kolom komentar. WIAK IMK Hugeng Awards 2025. Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini. 3. Bolehkah nama C di KTP diubah? Ini aturan Dukcapil terbaru. Apakah nama yang hanya terdiri dari satu huruf seperti C boleh digunakan untuk nama resmi di Kalimantan Tengah? Pertanyaan ini menjadi perbincangan hangat setelah kasus seorang remaja di Kota Waringin Timur, Kalteng, yang telanjur diberi nama C di dokumen kependudukannya. Ternyata, ini bukan kasus unik. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa ada nama-nama lain yang tak kalah kontroversial, seperti J, AE, SU, OO, I, dan bahkan OE. Lantas, bagaimana nasib nama-nama ini? Dan, apakah kita harus membatasi kreativitas dalam memberi nama? Teguh menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, Nomor 73 Tahun 2022 telah mengatur pencatatan nama penduduk. Namun, aturan ini tidak berlaku surut, artinya, nama C yang sudah tercatat di KTP tidak perlu diubah secara paksa. Tapi, ini yang sering terlewatkan banyak orang untuk nama yang diberikan setelah peraturan tersebut berlaku, harus mengikuti aturan yang ketat. Misalnya, nama minimal harus terdiri dari 2 kata dan tidak boleh melebihi 60 karakter, termasuk spasi. Mengapa ini penting? Karena nama yang terlalu panjang atau singkat bisa menyulitkan dalam berbagai dokumen, seperti paspor. Bayangkan jika nama Anda tidak muat di kolom paspor. Jika C ingin mengubah namanya, ia harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Setelah ada penetapan dari pengadilan, baru petugas Dukcapil bisa mencatatkan perubahan nama di akta kelahiran, kartu keluarga, KK, dan KTP. Tapi, tahukah Anda, proses ini tidak perlu dilakukan jika Anda hanya ingin membetulkan kesalahan penulisan nama. Cukup ajukan permohonan ke Dinas Dukcapil sesuai domisili dengan membawa dokumen pembanding yang otentik. Dan ini yang paling menarik, Teguh juga menyoroti nama yang terlalu panjang, seperti Aini Nursiti Diah Ayu Meganingrum Dwi Pangestuti Lestari Endang Pamikasi Sri Kumalasari Dewi Puspita Anggraini. Nama ini terdiri dari 17 kata. Apakah ini praktis? Tentu saja tidak. Nama seharusnya mudah dibaca, tidak multitafsir, dan tidak mengandung makna negatif. Bagaimana menurut Anda? Apakah orang tua terlalu bebas dalam memberi nama? Selain itu, Teguh mengingatkan bahwa gelar pendidikan, adat, atau keagamaan boleh ditambahkan di kartu keluarga dan KTP, tetapi tidak di akta pencatatan sipil. Namun, yang sering jadi perdebatan adalah apakah penggunaan angka, tanda baca, atau singkatan dalam nama boleh dilakukan? Jawabannya adalah tidak, kecuali singkatan tersebut tidak memiliki arti lain. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Apakah aturan pemberian nama ini terlalu membatasi kreativitas, atau justru diperlukan untuk menghindari masalah di masa depan? Mari diskusikan di kolom komentar.